Wah, kayaknya lagi asik banget sih, Bel. Kira-kira lagi baca apaan sih? Oh, ini Chan, gua lagi baca tentang motivasi, kinerja, dan kepuasan perusahaan. Ngomong-ngomong, lo tau gak sih Chan definisi dari ketiga ini? Oh, kayak jelas tau dong, Bel. Kira-kira teman-teman mau pada tahu nggak sih? Kalau mau tahu, yuk ikutin kita. Jadi teman-teman, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Faktor tersebut bisa dari internal ataupun eksternal. Untuk kinerja, merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam melakukan tindakan yang relevan dan berkaitan dengan tugas, pokok, fungsi, dan tanggung jawab yang sudah diberikan dalam suatu organisasi. Untuk kepuasan sendiri, kepuasan adalah ukuran yang menentukan seberapa baik produk atau layanan perusahaan memenuhi harapan para karyawan. Nah, Bel, jadi gue punya gambar nih. Gambar ini hubungan tentang antara kepemimpinan, kepuasan, keterlibatan, kinerja, dan efektivitas. Nah, dari semua hubungan ini, mereka ini bertujuan untuk mencapai visi dan misi dari suatu perusahaan. Makanya dari mereka semua ini memiliki keterkaitan. Gitu, Bel. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara motivasi, kepuasan, dan kinerja nih, Bel. Kira-kira lo bisa nggak sih jelasinnya? Jelas bisa dong. Sini. Jadi, hubungan antara motivasi, kepuasan, dan kinerja. Motivasi dapat meningkatkan kinerja ketika seseorang merasa termotivasi, mereka cenderung bekerja lebih giat. Kepuasan dapat mempengaruhi motivasi. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Yang terakhir, ada keterlibatan mempengaruhi kinerja, di mana karyawan yang terlibat secara emosional dan kognitif dalam pekerjaan, mereka akan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik karena mereka akan merasa terhubung dengan tujuan organisasi dan memiliki dorongan internal untuk berkinerja. Dan gimana kalau kita tanya Agam terkait 5 motivasi pendekatan? Oh, boleh tuh, ini bagus. Yuk, langsung tanya Agam. Yuk. Jadi teman-teman, di sini gue bakal jelasin terkait tentang 5 motivasi pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu motif atau kebutuhan. Tema utama karakteristik ini adalah memenuhi kebutuhan untuk mengubah perilaku. Pendekatan yang kedua yaitu orientasi pencapaian. Tema utama karakteristik ini memiliki ciri-ciri kepribadian tertentu atau bisa kita sebut ciri khas. Pendekatan yang ketiga ada penetapan tujuan. Tema utama karakteristik ini menetapkan tujuan untuk mengubah perilaku. Pendekatan yang keempat ada pendekatan operan, yang dimana ketika seseorang mendapatkan penghargaan dan hukuman itu dapat mengubah perilaku seseorang. Dan pendekatan yang terakhir atau yang kelima ada pemberdayaan, yang dimana tema utama karakteristik ini adalah memberikan otonomi dan keleluasaan kepada masyarakat untuk meningkatkan motivasi kerja. Nah teman-teman, gue sekalian nih mau menjelaskan terkait tentang kebutuhan mempengaruhi motivasi. Kebutuhan mempengaruhi motivasi, terdapat 2 tokoh yang menjelaskan 2 teori yang berbeda. Yang pertama, Daniel Pink. Daniel Pink mengemukakan 3 kebutuhan mendasar yang mendorong karyawan untuk menciptakan produk baru atau melakukan pekerjaan secara kompleks. Kebutuhan yang pertama, otonomi, berhubungan dengan pengambilan pilihan. Yang kedua, kebutuhan penguasaan, melibatkan pengembangan keterampilan. Dan yang ketiga, kebutuhan makna, berkaitan dengan merasa berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Sedangkan teori Maslow atau bisa kita sebut juga dengan hierarki kebutuhan, Maslow menyatakan bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada fisiologis, berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada rasa aman, berkaitan dengan keamanan, keteraturan, dan stabilitas. Yang ketiga ada sosial, berkaitan dengan afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya.
Dan yang keempat, ada penghargaan berkaitan dengan pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi. Dan yang terakhir, ada aktualisasi diri berkaitan dengan pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Namun, teori ini memiliki keterbatasan karena tidak memberikan prediksi spesifik tentang cara memenuhi kebutuhan tertentu. Begitu teman-teman. Selanjutnya, orientasi prestasi, yaitu pengaruh kepribadian terhadap motivasi. Orientasi prestasi mencerminkan kecenderungan individu untuk mengarahkan upaya untuk mencapai tujuan dan mencari tugas yang memberikan umpan balik serta menantang. Nah Chan, di sini gue bakal jelasin penetapan sasaran, pengaruh tujuan kinerja yang jelas pada motivasi. Penetapan tujuan adalah salah satu sistem motivasi formal yang paling efektif. Hal yang penting tentang penetapan tujuan adalah 1. Tujuan yang bersifat spesifik dan terukur cenderung menghasilkan upaya dan kinerja yang lebih tinggi daripada sasaran umum. Yang kedua, komitmen terhadap tujuan yang ditetapkan adalah kunci. Partisipasi pengikut dalam penetapan tujuan dapat meningkatkan komitmen. Yang terakhir, pengikut cenderung mengarahkan upaya lebih besar saat tujuan disertai dengan umpan balik. Nah, di sini gue bakal bahas terkait tentang pendekatan operan. Untuk definisinya sendiri, pendekatan operan adalah cara yang paling populer untuk mengubah perilaku dengan menggunakan penghargaan dan hukuman. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan operan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja para karyawan, terutama jika penghargaan diberikan dengan cara yang kontingen. Jenis penghargaan yang paling efektif adalah insentif yang ditargetkan pada perilaku tertentu, diikuti oleh pengakuan sosial dan umpan balik kinerja. Selanjutnya ada pemberdayaan. Pengambilan keputusan mempengaruhi motivasi. Pemberdayaan adalah pendekatan terakhir dalam motivasi. Ada dua pandangan umum tentang pemberdayaan. Yang pertama, top down atau delegasi dan akuntabilitas. Yang kedua, bottom up atau pengambilan risiko, pertumbuhan, kepercayaan, dan kepemilikan. Manfaat pemberdayaan adalah dapat meningkatkan motivasi, pembelajaran, dan mengurangi stres karyawan. Karyawan yang diberdayakan memiliki lebih banyak kendali atas pekerjaan mereka yang dapat mengurangi stres. Selanjutnya, komponen mikro pemberdayaan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan nasib sendiri. Karyawan yang diberdayakan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang tugas mereka, bagaimana melaksanakannya, dan kapan menyelesaikannya. Mereka memiliki kontrol atas pekerjaan mereka sendiri. Yang kedua, rasa makna. Karyawan yang diberdayakan merasa bahwa pekerjaan mereka memiliki makna dan relevansi dalam mencapai tujuan perusahaan. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan memiliki dampak positif. Yang ketiga, kompetensi tinggi. Karyawan yang diberdayakan memiliki tingkat kompetensi yang tinggi dalam pekerjaan mereka. Mereka merasa yakin dan kompeten dalam menyelesaikan tugas mereka. Dan yang keempat, pengaruh tinggi. Karyawan yang diberdayakan percaya bahwa mereka memiliki pengaruh terhadap tim atau unit kerja mereka. Mereka merasa bahwa ide-ide mereka didengar dan dapat mempengaruhi perubahan. Lalu, kontinum pemberdayaan. Kontinum pemberdayaan ini dibagi menjadi 2, yaitu karyawan yang diberdayakan dan karyawan yang tidak diberdayakan. Karyawan yang diberdayakan itu mendapatkan penentuan nasib sendiri, rasa makna, kompetensi tinggi, dan pengaruh tinggi. Sedangkan karyawan yang tidak diberdayakan itu ia akan ditentukan oleh pihak lain, tidak yakin apakah yang mereka lakukan itu penting, kompetensinya rendah, dan pengaruh pun rendah. Siklus manajemen kinerja terbagi menjadi 3 nih teman-teman, yang dimana ketiga komponen tersebut harus saling berkaitan. Yang pertama ada perencanaan, berkaitan tentang definisi kesuksesan, pemahaman konteks, perilaku yang dibutuhkan, ekspektasi kinerja, dan pemahaman peran para karyawan. Yang kedua ada pemantauan, berkaitan tentang observasi kinerja, umpan balik, pembinaan perilaku, sumber daya, dan evaluasi kemajuan tujuan. Dan yang ketiga ada mengevaluasi, berkaitan tentang penilaian kinerja, identifikasi kinerja terbaik dan terburuk, penghargaan, pengembangan karir, dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi. ثم استعرض
Salman bin Abdul Aziz Al Saud lahir di Riyadh, Arab Saudi 31 Desember 1935. Ia adalah putra ke-25 dari raja sekaligus pendiri Arab Saudi, Abdul Aziz Al Saud. Setelah dilantik, Raja Salman juga dilaporkan membagikan uang sebesar 20,7 miliar US dollar untuk donasi bagi warganya. Enak nggak jadi gubernur? Kalau Pak Gubernur kemarin habis divaksin rasanya tahu nggak? Lapar sama ngantuk. Jadi akhirnya Pak Gubernur keliling, makan banyak, langsung ngantuk tidur. Ya, mungkin karena Pak Gubernur udah tua. Ganjar Pranowo selalu punya cara untuk mencairkan suasana. Walaupun di suasana yang panas, Ganjar punya cara menjadikannya akrab dan hangat. So nyanyi lagu dangdut munggah rene. Lagu apa, Mbak? Ganjar juga sering guyon saat bertemu masyarakat. Lah enggak pun ketemu saat ini malah pembukaan undang-undang dasar. Inilah Ganjar Pranowo, sosok yang muncul dalam rembuk rakyat PSI sebagai penerus Jokowi. Sebagai pemimpin daerah, Ganjar Pranowo punya komitmen kuat merawat toleransi di Jawa Tengah. Tegas memecat kepala sekolah yang terindikasi terpapar radikalisme. Ganjar pula yang menjadi motor apel kebangsaan yang bertujuan menumbuhkan semangat persatuan dalam perbedaan di Jawa Tengah. Ganjar tak segan turun langsung untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Dan ojo ngapusi kelingan yang pertama kali pesen karo sampean bahwa sekolahan ojo dikorupsi, kualitas sing better kuwi dari aku. Aku uangnya detail, Mas. Lewat kepemimpinan Ganjar, Jawa Tengah meraih sejumlah prestasi. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait Motivasi, kepuasan, dan kinerja. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian. See you!